Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iwan Setiawan di sini. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas salah satu pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai power tools. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hand tools ya. Jadi kalau hand tools itu adalah alat-alat tangan seperti kunci ring, kunci pas, kunci sok, macam-macam palu ya, obeng. Nah, itu adalah hand tools. Nah, sekarang ada lagi alat yang namanya power tools ya. Apa itu power tools? Mari kita simak bersama-sama. Ya, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan mengisi absensi ya untuk dilaporkan ke kurikulum. Oke, agar lebih jelas lagi, silahkan kalian mencari referensi lain untuk lebih mendalami lagi mengenai Power Tools, bisa dari YouTube atau dari media-media lainnya lagi ya. Oke, nah ini gambar Power Tools. Kira-kira kalian sudah pernah lihat belum di lapangan atau di bengkel peralatan seperti ini? Ya, bila mana sudah, mari kita bahas mengenai Power Tools ini. Nah, jadi kalian harus mengetahui dulu macam-macam power tools itu apa saja ya. Jadi fungsinya, kemudian menggunakannya bagaimana dan bagaimana merawatnya. Jadi power tools itu sebetulnya adalah alat-alat tangan tapi yang bertenaga, artinya dibantu oleh tenaga listrik maupun oleh tenaga angin. Ya, jadi itu power tools. Nih, jadi power tools peralatan bertenaga yang sumber tenaganya bukan dari tenaga manusia tetapi menggunakan listrik atau tenaga pneumatis atau udara ya. Jadi menggunakan listrik atau tenaga pneumatis yaitu udara. Nah, ini contohnya bor listrik portable. Portable itu artinya hand carry atau bisa dibawa dengan tangan ya. Nah, ini sebagai alat membuat lubang ya. Bor tangan tersedia dengan kabel atau baterai. Jadi kalau pakai baterai itu bisa dicas ya, bisa dibawa kemana-mana. Artinya tidak terbatas jaraknya. Kalau yang bor listrik menggunakan kabel mungkin itu panjangnya terbatas ya. Jadi kalian jangan lupa untuk membawa eh, kabel tambahan ya, gitu. Terminal tambahan. Nah, ini contoh penggunaan bor listrik ya atau portable electric drill ya. Ini cara penggunaannya, dan yang di atas menggunakan kabel mesin bornya, yang di bawah itu menggunakan baterai yang bisa dicas. Cuma kalau yang menggunakan listrik itu untuk kecepatan tinggi itu bisa ya. Ataupun yang kecepatan tinggi ataupun yang membutuhkan tenaga besar. Cuman kalau yang bor yang menggunakan baterai itu mungkin kekuatannya ada batasan tertentu. Kemudian ada lagi bor angin atau air drill ya. Sebagai alat membuat lubang, cuma ini disambungkan ke penghasil angin yaitu kompresor ya. Kompresor itu kan menghisap angin, kemudian ditampung di dalam tabung, kemudian nanti disalurkan anginnya untuk menggerakkan eh, bornya ya, untuk melakukan pengeboran ya. Ya, jadi bornya dijepit di cak atau di ragum atau ya penjepit khusus untuk mata bor. Nah, ini ya, kalau yang menggunakan tenaga udara atau tekanan angin ini adalah namanya air kompresor. Mungkin kalian sering lihat di jalan ya. Jadi kompresor sebagai alat power tool yang menghasilkan tenaga berupa udara bertekanan. Jadi menyuplai udara ya. Nah, ini ada dua contoh kompresor ya. Mungkin kalian sering lihat di pinggir jalan. Kalau yang sebelah kiri itu menggunakan tenaga listrik, artinya sumber penggerak katup penghisap udara itu menggunakan motor listrik sebagai penggerak ininya apa namanya mesin kompresornya. Jadi untuk menghisap dan mengeluarkan udara itu eh, ada kayak ada pistonnya untuk menghisap dan mengeluarkan udara. Itu piston itu digerakkan oleh motor listrik yang sebelah kiri. Motor listrik ini dicolokin aja ke stop kontak di rumah ya. Ini yang untuk bengkel-bengkel ya, biasanya pakai motor listrik. Cuma untuk yang di pinggir jalan, dia misalnya jauh dari sumber listrik yang sebelah kanan, ya berarti dia harus menggunakan penggeraknya energi lain ya, seperti mesin sepeda motor ya, mesin 4 tak. Jadi dia penggeraknya menggunakan mesin 4 tak dengan bahan bakar bensin biasanya, yang di pinggir jalan yang jauh dari sumber listrik ya.
listrik AC biasanya. Dan ini adalah gerinda tangan atau portable power grinder, yaitu menghaluskan material tertentu. Ya, selain untuk menghaluskan juga untuk memotong benda juga, bisa untuk menghilangkan permukaan material tertentu ya. Misalnya tukang las ya, misalnya mau menghilangkan atau menghaluskan permukaan logam ya. Jadi dia menggunakan gerinda tangan ini. Nah, ini contoh penggunaan portable power grinder ya. Dia bisa untuk menghaluskan permukaan yang di atas, yang sebelah kiri atas, yang sebelah kanan bawah itu memotong pelat ya. Jadi lebih cepat dibanding daripada menggunakan gergaji tangan. Kemudian selanjutnya ada kunci impact atau portable impact wrench. Ini power tool yang fungsinya untuk mengendorkan mur atau baut dengan cepat ya. Jadi biasanya ini selain mengendorkan juga bisa mengencangkan. Ada dua macam, yaitu tipe pistol yang sebelah kiri ya seperti pistol, yang sebelah kanan tipe tuas ya. Ini fungsinya tadi udah dijelaskan, mengendorkan atau mengencangkan baut. Biasanya di pabrik-pabrik ya kalau power tool itu banyak digunakan karena untuk jumlah yang besar atau produksi massal ya. Jadi untuk kecepatan. Nah, ini contoh portable impact wrench yang sebelah kiri atas itu contoh memasang skrup baut atau skrup di sambungan besi. Yang sebelah kanan bawah contoh penggunaan impact wrench ini, portable impact wrench untuk membuka atau memasang baut roda. Cuma memasang baut roda ini hanya dilakukan oleh orang profesional ya. Jadi kalau misalnya yang masih coba-coba, malah bautnya nanti miring atau macet, tidak bisa dikeluarkan atau tidak bisa dikencangkan lagi ya. Jadi ini hanya digunakan untuk profesional. Air chisel, yaitu bentuknya seperti pahat ya, dimana penggunaannya biasanya digunakan untuk memutuskan baut ya. Misalnya ada baut yang macet, itu bisa diputuskan dengan menggunakan air chisel ya. Nah, ya kalau air itu kembali lagi dia menggunakan udara ya. Ini juga kunci impact juga menggunakan udara, tekanan udara yang dari kompresor tadi ya. Air chisel juga, nama air chisel itu pahat udara ya kalau diartikan. Nah, ini penggunaan air chisel, cara pemasangannya yang sebelah kiri dan kanan bawah itu penggunaannya. Misalnya ada baut yang sudah slack atau sudah bundar, itu kan tidak bisa dibuka ya, harus dipahat ya. Kalau hand tools itu mungkin pakai pahat tangan, tapi kalau power tools menggunakan pahat yang menggunakan tekanan udara. Kemudian air blow gun atau air duster, yaitu untuk menyemprotkan udara bertenaga ya. Misalnya kalian sudah melakukan pengerjaan pengeboran atau kalian sudah mengerjakan penggerindaan, itu pasti akan ada namanya kotoran dari serbuk besi, yaitu harus dibersihkan. Caranya disemprot oleh air blow gun. Cuman hati-hati ya, kena mata, jadi gunakan kacamata plastik ya. Nah, ini contoh penggunaan air blow gun ya. Yang sebelah kiri atas itu blok mesin mobil ya, setelah dibongkar dibersihkan dengan cara disemprot dengan air blow gun. Kalau yang sebelah kanan bawah itu air blow gun juga, cuman dia dikombinasikan dengan wadah cat ya. Jadi dia menyemprot untuk pengecatan bodi otomotif misalnya ya. Jadi itu bodi otomotif itu pengecatannya selain menggunakan tabung cat juga disemprot oleh air blow gun ya, kayak semprotan nyamuk lah ya. Ini prinsip kerjanya. Obeng pneumatik itu adalah udara ya, pneumatic screwdriver. Jadi obeng pneumatik yang digunakan untuk membuka skrup atau ya memasang skrup ya. Jadi lebih cepat lagi. Yang sebelah kiri itu tipe tuas yang rata, yang sebelah kanan itu tipe pistol ya. Ini air screwdriver ya, pneumatic screwdriver ya. Jadi obeng yang menggunakan udara, jadi lebih cepat kalian memasang skrup. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Jadi memasang skrup pada kayu ya, atau pada media lain. Abrasive cut off saw. Nah, ini untuk memotong bahan keras seperti logam, genteng, dan beton. Nah, ini pisaunya berbentuk bundar ya. Jadi kalian simpan alatnya di situ, kemudian nanti pisaunya tinggal ditekan dan akan memotong lebih cepat. Nah, ini cara penggunaan abrasive cut off saw. Nah, ini seperti memotong kayu ya, bisa memotong besi. Jadi tinggal ditekan,
geserkan lagi alat apa nih yang mau dipotongnya, potong kemudian ditekan kemudian geser lagi ya, seperti itulah. Jadi untuk pekerjaan yang massal atau banyak ya dan cepat. Ada lagi reciprocating power hacksaw. Ini adalah mesin gergaji juga ya, memotong besi, pipa, kayu. Ini juga sama. Cuman ini tidak perlu dipegang karena misalnya kayu atau besi yang mau dipotong itu tinggal ditaruh di bawah mata gergaji kemudian dijepit. Lalu gergajinya dijalankan, dia akan bergerak maju mundur ya. Jadi kalian hanya melihat saja, tidak perlu menyentuh mesin gergajinya, cukup disetting awalnya saja kemudian nanti memotong sendiri. Nah, ini contoh penggunaan reciprocating power hacksaw ya. Ya, jadi sebetulnya ini sedang disetting, nanti kalau sudah selama dipotong kita hanya memperhatikan saja. Drill press atau bench drill. Drill press itu adalah alat untuk membuat lubang juga ya. Cuma ini bedanya dia posisinya lebih stabil ya. Jadi yang mau dibornya itu dijepit dulu, kemudian nanti kalian tinggal menurunkan saja mata bornya. Jadi ini lebih hemat tenaga, lebih cepat ya untuk pekerjaan yang banyak. Drill press atau bench drill. Nah, ini contoh penggunaan mesin bor duduk ya. Drill press atau bench drill itu mesin bor duduk. Jadi kalian tinggal menurunkan saja mata bornya pakai tuas yang pakai tangan kanan itu. Kemudian gerinda duduk atau bench grinder untuk memotong, mengasah dan menggerus benda kerja. Ya, ini batu gerinda ya, yang sebelah kiri dan kanan itu batu gerinda yang berputar. Kemudian benda kerja yang akan kita kikis atau ditajamkan atau diasah atau mau dipotong itu tinggal ditekankan ke batu gerinda ya. Nah, ini contohnya penggunaan gerinda duduk. Gerinda itu bisa buat menajamkan pahat, bisa menajamkan mata bor ya, bisa untuk menajamkan pisau ya. Untuk memotong pun bisa, atau mengikis permukaan logam ya. Las busur listrik atau las listrik yaitu penyambungan logam dengan menggunakan tenaga listrik ya, yang dengan sebagai sumber panas. Jadi busur listrik itu semacam apa ya, kayak bunga api ya, antara ujung elektroda itu seperti bahan buat ngelas ya, bahan tambah yang ya, kalau kalian pernah lihat mungkin kembang api, nah itu seperti itu. Busur listrik itu percikan apinya seperti kembang api. Kemudian elektroda dan bahan dasar akan mencairkan ujung elektroda dan mengisi ke dalam logam yang akan dilas atau disambung. Ya, ini las busur listrik atau las listrik ya, biasanya di pinggir-pinggir jalan tuh membuat pagar ya, itu pakai las listrik. Nah, ini prinsip kerjanya. Jadi ini yang sebelah kiri negatif dan positif itu adalah generator atau penghasil listrik untuk pengelasan ya, bisa AC atau DC atau ya yang biasa di rumah-rumah atau di bengkel-bengkel las. Kemudian yang ini dari gambar nih, yang negatif itu ada elektroda holder yang atas. Elektroda holder itu untuk menjepitkan apa tadi, elektroda ya. Elektroda itu yang bentuknya seperti kembang api, kemudian dijepitkan. Kemudian yang positif di bawah itu disambungkan ke logam atau yang ground ya, disambungkan ke logam yang akan disambung atau dilas. Kemudian listriknya dinyalakan, ampernya diatur ya sesuai dengan tebalnya pelat yang mau disambungkan. Kemudian disentuhkan sambil bergerak ya. Sentuhkan, nanti timbul bunga api atau busur listrik. Nah, ini apa namanya? Lama-lama elektroda ini akan habis. Jadi kalian sambil ngelas itu sambil elektrodanya turun sampai habis, nanti ganti elektroda lagi. Jadi ini work plate itu pelatnya, ground itu massa, kemudian elektroda itu ya apa namanya, batang kawat untuk mengelas. Tapi ini mungkin gambarnya semestinya ground itu negatif ya, yang elektrodanya itu justru positif ya. Ini terbalik simbolnya saja. Nah, begitu mungkin pembahasan pada hari ini mengenai power tools. Jadi bedanya, kalau hand tools itu alat tangan di bengkel yang menggunakan tenaga manusia, kalau power tools dibantu dengan tenaga listrik dan angin. Jadi biasanya untuk pekerjaan yang banyak dan cepat untuk produksi ya, misalnya di pabrik kebanyakannya. Ya, mungkin itu saja materi power tools pada hari ini. Power tools ya. Jadi silakan buka tugasnya di WA group atau iKlas. Ya, mungkin itu saja materi dari saya pada hari ini.
Bila mana ada kesalahan juga dimohon dimaafkan, bila ada kekurang jelasan juga mohon dimaklum ya. Dan ataupun yang belum dimengerti silakan kalian mencari lagi wawasan ataupun mencari lagi informasi dari media lain ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.